Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam perkuliahan analisis farmasi dasar di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bersama saya Rezi Riyadi Sahdi. Untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai kelarutan, polaritas, dan derajat keasaman melanjutkan sesi sebelumnya mengenai sifat kimia dasar. Pada pertemuan kali ini materi yang akan kita pelajari pertama adalah mengenai polaritas dan kelarutan, di mana kita ketahui bahwa mayoritas sampel ataupun senyawa dalam sedia informasi ataupun bahan baku farmasi adalah padatan yang dapat dilarutkan. Polaritas adalah salah satu sifat kimia yang sangat berperan penting dalam kimia analisis, karena polaritas dapat mempengaruhi metode serta bahan analisis. Sehingga kita harus mencermati mengenai polaritas dari suatu senyawa. Konsep berikutnya adalah kelarutan. Sifat kelarutan juga akan mempengaruhi mengenai metode dan bahan analisis dari analisis farmasi. Kelarutan dipengaruhi oleh gaya intermolekuler solut, di mana apabila gaya intermolekuler solut lebih kecil daripada gaya tarik antara solut dan solvent, sehingga molekul-molekul dari solut diselubungi oleh molekul solvent dan terjadilah proses solvasi atau kita kenal melarut. Proses solvasi apabila oleh pelarut air kita kenal juga dengan nama hidrasi. Berikut merupakan gambar dari proses disolvasi di air. Ketika suatu garam yang memiliki dua muatan ion, yakni contohnya NaCl, Na+, dan Cl-, dilarutkan dalam pelarut air H2O, maka H2O tersebut karena memiliki polaritas akan memiliki bagian yang memiliki momen dipol positif, yakni H, dan momen dipol negatif, yakni atom O. Kemudian, tiap-tiap molekul H2O ini akan menjerap bagian-bagian dari kristal garam tersebut, di mana Na akan terion menjadi Na+, dan Cl akan mengion menjadi Cl-, sehingga Na+ tadi akan diselubungi oleh bagian momen dipol negatif ataupun atom oksigen dari air. Dan sebaliknya, ion Cl- akan diselubungi oleh bagian-bagian solvent air yang memiliki momen dipol positif, yakni dalam hal ini adalah H+. Selanjutnya yang perlu kita pahami bahwa senyawa dengan polaritas yang berbeda akan cenderung tidak bercampur. Contohnya air dan minyak. Hal ini disebabkan karena air bersifat polar, sedangkan minyak cenderung bersifat non-polar. Hal ini karena ada konsep yang bernama like dissolve like, atau yang memiliki polaritas yang mirip akan saling mencampur. Apa yang terjadi? Maka akan terjadi dua lapisan terpisah, di mana lapisan yang bawah adalah lapisan yang memiliki densitas yang lebih tinggi, dan yang bagian atas adalah memiliki densitas lebih rendah. Dalam hal ini adalah minyak di bagian atas dan air di bagian bawah. Bagaimana dengan kondisi solut dan solvent yang sama-sama nonpolar? Karena di awal dicontohkan yang sama-sama memiliki kutub, yakni NaCl dalam air. Ternyata di dalam larutan nonpolar ada gaya-gaya yang juga ikut berkontribusi dalam melarutkan atau mensolvasi dari solut tersebut, yang kita kenal juga dengan gaya London. Gaya dispersi London akan membuat molekul-molekul solut terselubungi oleh molekul-molekul solvent. Walaupun gaya tarik intermolekuler ini lebih rendah, namun cukup untuk mengatasi dari hambatan solvasi daripada solut itu sendiri, sehingga dapat terlarut seluruhnya dalam bentuk larutan. Berikut adalah contoh pelarut-pelarut dengan sifat polaritasnya.
di mana mulai dari paling atas adalah petroleum ether dengan sifat nonpolar yang paling besar. Kemudian selanjutnya ada karbon tetraklorida yang mana walaupun masih nonpolar namun relatif lebih tidak nonpolar dibandingkan dengan petroleum ether. Selanjutnya ada sikloheksan yang juga masih nonpolar namun tidak sekuat karbon tetraklorida, benzen, toluen, methencoid, dan kloroform. Kemudian ada juga contoh senyawa-senyawa polar yang umum digunakan sebagai pelarut. Contohnya air, metanol, etanol, aseton, dan asam-asam organik seperti asam asetat yang merupakan senyawa polar. Selanjutnya, sifat kimia yang sangat diperlukan untuk dipelajari di dalam analisis farmasi adalah derajat ionisasi dan pH. Kita mengetahui apabila suatu senyawa terlarut, maka dia dapat membentuk spesies yang mengubah keasaman. Untuk mengukurnya, biasanya kita gunakan suatu nilai yang bernama pH, yang sangat bergantung pada konsentrasi dari solut tersebut di dalam larutan. Di mana skala pH biasanya 0 sampai 14, walaupun ada juga yang lebih kecil dari 0 ataupun lebih besar dari 14. Di mana 0 sampai 6 itu biasanya disebut asam dengan 0 sifat paling asam, dan pH 8 sampai 14 bersifat basa dan 14 adalah sifat yang paling basa dengan 7 dinyatakan sebagai pH netral. Selain pH, kita juga perlu mengetahui tentang pKa. pKa adalah tetapan disosiasi dari tiap senyawa, yang mana tetapan ini tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi, tidak seperti pH tadi. Namun, seperti pH, pKa juga dinyatakan nilainya dalam notasi negatif logaritmik. Jadi untuk pKa itu adalah konstanta disosiasi asam, sedangkan untuk pH adalah jumlah ion H+ dalam larutan tersebut. Berikut adalah contoh senyawa-senyawa dalam dunia farmasi dan tingkat pH-nya. Contohnya HCl 1 molar, yang mana kita ketahui sendiri bahwa HCl adalah asam kuat. Maka ketika dalam kondisi 1 molar, maka dia akan memiliki pH sama dengan 0. Perhitungan pH untuk HCl tersebut bisa dilihat di sebelah kanan, di mana HCl akan terion sebagai H+ dan Cl-. Kemudian 1 mol, karena volumenya tetap, ya, 1 mol dalam 1 liter, maka mol HCl sama dengan mol H+. Maka kita bisa dihitung pH sama dengan minus log H+ sama dengan minus log 1, yang mana menjadi 0. Bagaimana dengan konsentrasi yang berbeda? Tentu pH-nya akan berbeda. Contohnya HCl 0,1 molar, pH-nya akan menjadi 1, 0,01 molar, pH-nya akan menjadi 2. 10 molar, pH-nya akan menjadi minus 1. Kemudian contoh asam yang lainnya H2SO4, karena dia ada 2 spesies, H2SO4 terion menjadi 2H+, plus SO4 2-, maka jumlah mol H+ dan jumlah mol H2SO4 dalam larutan akan berbeda, atau 2 kalinya. Sehingga dapat kita ukur minus log 2 kali 10 pangkat minus 1, atau sama dengan 1 minus log 2 untuk H2SO4 0,1 molar. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi kedua ini mengenai sifat kimia dasar sesi kedua. Sampai bertemu di sesi berikutnya mengenai keamanan dalam zat kimia atau MSDS. Salam sejahtera untuk kita semua.